Sobat Jekis, kalau kalian mampir ke Gias 2025 kemarin, harusnya kalian tahu bahwa brand yang satu ini, ya apalagi kalau bukan Lepas, itu sudah resmi menancapkan kukunya di Indonesia. Walaupun secara mobil itu semuanya masih berstatus prototype, tapi Chery Motor Indonesia itu percaya bahwa brand yang satu ini bisa sukses juga di Indonesia. Jadi secara luar dan dalam kita sudah bisa lihat dari si Lepas L6 ini. So, seperti apa sih sebuah compact SUV yang mengembody desain dari Leopard dan memberikan kita kemewahan dengan harga yang konon tidak terlalu mahal? Yuk kita kupas luar dan dalam the all new Lepas L6. Nah, secara desain kita mulai dari belakang, ini memang udah kelihatan banget ya perbedaan DNA antara desain-desain antar sub-brandnya Chery Motor. Jadi kalau misalnya kalian melihat mobil ini secara ukuran, dia kan mirip-mirip sama Tiggo 7 atau J7 dari J-Ku gitu ya. Cuman kalau misalnya kita bicara soal desain, J-Ku J7 itu lebih ke arah maskulin, ke arah British gentleman gitu ya, cowok laki dan lebih boxy. Nah, Lepas ini itu dia lebih ke arah chic and soft. Jadi desainnya tuh lebih ngebulet dan lebih curvaceous gitu, lebih eksotis. Mungkin kalian bisa ngelihat desain-desain seperti ini di mobil-mobil yang juga eksotis seperti contohnya Porsche Macan gitu ya. Mobil-mobil yang seperti itu, jadi desainnya lebih membulat. Nah, desain belakangnya dari atas antena dia sudah shark fin sewarna body, dan dia udah ada integrated roof spoiler yang punya turb brake stop lamp LED dengan desain yang sangat unik karena dia dua buah garis yang vertikal seperti ini. Jadi desainnya sangat sporty kayak ala-ala F1 turb brake light gitu ya. Kaca pun udah dari refogger dan wiper juga sudah model Eropa yang fleksibel. Nah, ke bagian bawah ini kita disambut dengan logo Lepas yang di spell out seperti ini, dan ini jujur fontnya memang sesuai dengan bahasa desain mereka ya, karena dia pakai huruf sambung gini, cukup unik, jarang nih yang seperti ini. Dan di bawahnya ada logo CSH. Nah, ini kita nggak tahu apakah CSH ini akan terus dipakai, karena kan CSH ini kan Chery Super Hybrid. Sedangkan untuk J-Ku J7 dia kan namanya beda, dia pakai SHS gitu ya, Super Hybrid System. Apakah nanti untuk finalnya Lepas ini punya nama untuk hybridnya sendiri? Belum tahu, tapi at least di balik semua itu, mau CSH mau SHS, itu adalah sistem hybrid yang serupa. Nah, ke bagian bawah ini juga untuk bagian cladding hitamnya, jujur nih kelihatan finishingnya ini masih proto ya, karena kalau kalian lihat ini masih merupakan plastik yang belum dikasih tekstur, jadi plastik yang masih raw, belum dicetak teksturnya. Tapi secara desain dia udah ada built-in design ala diffuser di bagian sini, dan juga udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian bawah sininya. Nah, bicara soal taillights, ini juga yang menjadi signature-nya Lepas yang banyak terlihat di mobil-mobil Eropa yang cukup mewah kayak yang gue bilang tadi, misalnya Porsche Macan gitu. Dia punya taillights yang desainnya LED bar menyeberang full seperti ini. Nah, untuk L6 dia desainnya tuh kayak ada garis-garis putus-putusnya di bagian sini ya, kayak ada tajem-tajemnya gini, mungkin terinspirasi dari cakar Leopard kali ya, tapi seperti itu. Dia pun sudah full LED, dari lampu senja sampai lampu sen dan lampu rem dan lampu mundur sudah full LED semuanya. Dan dia juga ada reflektor yang disematkan di bagian bumper sampingnya sini yang berbentuk seperti air vent. Beralih ke bagian samping, kita ngelihat nih bahwa di bagian sebelah sisi kanan dia ada tangki bensinnya. Tapi kalau kita lihat di bagian sisi kirinya, kita kan di China, jadi sisi kirinya ada sisi pengemudi, dia juga ada tangki bensinnya. Nah, jadi kemungkinan mobil ini akan ditawarkan juga dengan varian plug-in hybrid. Jadi sebelahnya itu tempat buat isi bensin, sebelahnya lagi adalah tempat buat charging port gitu ya. Tapi karena ini belum bisa dibuka, nanti itu to be confirmed. Tapi harusnya kalau seperti Tiggo 7 dan J7 SHS itu kan ada varian yang plug-in hybrid juga. Jadi harusnya ada nih Lepas L6 yang plug-in hybrid. Sisanya di bagian samping kalian dapat daylight opening yang lagi-lagi desainnya ngebulet kayak gini ya. Jadi benar-benar terkesan sangat Eropa dan
chic and soft dengan finishing chrome outline yang terasa berkualitas. Di atas pun kalian terdapat roof rail berwarna silver yang cukup tipis, dan juga untuk di bawah tetap ada cladding hitam untuk menegaskan kesan crossover. Nah, ini di bawah claddingnya lagi-lagi belum dicetak teksturnya. Door handle dia nggak pakai model yang hidden-hiddenan, dia cukup sederhana, modelnya yang biasa aja, grip type seperti ini, tapi at least dia ada akses keyless entry di bagian sisi pengemudinya. Pilar-pilarnya juga semua sudah piano black dari pilar tengah sampai pilar belakang sini, jadi nggak ada plastik murah yang terlihat di sini. Termasuk kalau kita lihat ke bagian spion, sama spionnya juga simple, dia udah nggak dimount di pillar, dia dimount di body, jadi model pedestal, bisa ditarik ke belakang sedikit sehingga blind spot depannya lebih minimal. Sewarna body aja spionnya, dan juga ini ada outline warna piano black sampai ke bagian tangkainya. Lampu sen ada di bagian sini, kacanya pun sudah ada blind spot warning, dan juga di bagian bawah sini sudah ada kameranya karena kamera mobil ini sudah 360. Untuk urusan kaki-kaki, pelek dari si lepas L6 ini sebenarnya untuk ukuran kelasnya dia udah cukup lumayan lah ya. Dia pakai ring 18 inci, walaupun secara desain ini dia agak menutup, jadi kayak desain ala-ala pelek mobil listrik gitu, makanya dia terkesan lebih kecil dibanding aslinya. Modelnya kayak kipas, dan ini ada cover plastiknya di sini yang bisa kalian lepas kalau kalian pengen peleknya terlihat lebih sporty. Ban, dia pakai ban yang memang juga masih ala China. Dia pakai Chaoyang dengan ukuran 225 60 R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada. Bahkan tentunya mobil ini juga seperti seluruh mobil Chery masa kini sudah punya ADAS. Walaupun kita masih belum tahu nama ADAS-nya lepas tuh apa. Karena kan masing-masing Chery itu punya nama ADAS yang beda-beda, yang walaupun isinya sama tapi kan namanya beda-beda. Nah, di lepas ini namanya kita belum tahu apakah Leopard Pilot kah, atau Leopard Ice, atau Leopard Sensing, apapun itu, intinya dia sudah punya. Dan untuk urusan pengereman, kalau yang PHEV dia juga sudah support regenerative braking untuk mengisi kembali baterainya. Jadi udah nice. Nah, sampailah kita untuk bahas bagian fascia depan dari si lepas L6. Nah, di bagian depan ini justru yang menjadi ciri khasnya lepas banget. Karena mereka menyebut desain fascia depannya ini sebagai leopard face atau wajah leopard gitu ya, terutama di bagian lampu atasnya ini, yang dimana secara DRL ini menyerupai mata leopard atau leopard eyes, konon seperti itu katanya. Filosofinya sih seperti itu. Nah, tapi kita lihat kombinasi antara grill gitu ya dengan lampunya, dengan bulat-bulatnya. Jujur, ini tuh sebenarnya ngingetin kita ke mobil Jaguar. Iya, jadi ketahuan banget nih bos-bos dari Chery itu pada suka sama produknya JLR ya. Kalau kita lihat produk dari JQ itu kan sangat dekat dengan nuansa Range Rover dan Land Rover. Produk dari lepas itu sangat dekat dengan nuansa Jaguar. Sama-sama mewah, sama-sama premium, sama-sama punya kelas, tapi berbeda alur desain. Nah, yang bikin dia menurut gue mirip dengan Jaguar adalah terutama di bagian grillnya ini yang besar di bagian tengahnya dan diapit oleh list chrome yang lumayan tebal. Desain grillnya membulat. Ini mirip seperti Jaguar F-Pace, Jaguar I-Pace. Itu SUV Jaguar tuh mirip. Tapi di bagian tengah sini isi grillnya itu justru berbeda dengan si lepas L8. Kalau L8 kan dia grillnya model mesh kayak Bentley, logonya di bagian atas sini. Untuk lepas L6, dia logonya ada di bagian tengah grill di sini nih. Pakai font lepas di bagian sini. Tapi jujur ini agak unik sih sebenarnya ya, karena fontnya kayak di dalam lingkaran, dan ini Mika itu warna kuning. Mika itu warna kuning nih di bagian logonya nih, bukan warna transparan tapi warna kuning. Jadi cukup unik. Nah, sisanya ini ada aksen hitam di gawin bumpernya yang juga menyarukan bagian headlamp depannya. Jadi headlamp depannya itu di bagian samping sebelah sini. Bumpernya sendiri ada aksen hitam juga yang melebur ke bagian grill. Termasuk di bawahnya juga ada cladding hitam yang seperti gue bilang belum dicetak teksturnya. Lanjut soal safety, di depan juga udah ada 6 titik parking sensor. Jadi parking sensor udah lengkap, termasuk ada kamera depan yang dimount di bagian bawah logo lepasnya sebelah sini. Dan untuk urusan kayak adas-adasan,
Sepertinya logo ini menyembunyikan millimeter wave radar karena ini logonya juga mica transparan dan masih dibantu oleh kamera yang ada di bagian atas kacanya. Dan bicara soal lampu, seperti yang gue bilang tadi, nah ini nih, lampu mata leopard ini ya, leopard eyes ini memang cukup striking, cukup mudah dikenali pada saat malam. Jadi pas kalian dari jauh tuh udah kelihatan ya ini adalah lepas gitu dari bagian desain atasnya ini. Sisanya untuk main beam, high beamnya itu justru tersembunyi di bagian bawah sini dan agak di smoke, makanya nggak terlalu kelihatan jelas. Tapi dia dual projector LED, udah pure vision mereka sebutnya. Dan ini pun sudah ada auto headlamp karena bagian dari sistem ADAS-nya juga. Dan secara overall, desain dari si lepas L6 ini oke lah, dia sudah memberikan nuansa yang cukup baru gitu ya di kelas SUV medium di Indonesia. Karena kalau kita lihat desainnya antara L6, L4 dan L8 itu rata-rata mirip semua, yang artinya membuat desainnya terlihat premium di semua line-up-nya. Dan kita nggak sabar pengen coba apakah rasa berkendara mobil ini itu mirip dengan Tiggo 7 dan juga Jeku J8 yang seharusnya sharing platform dengan mobil ini. Nah, akhirnya kita bisa melihat interior dari si lepas L6. Iya, karena sebelumnya waktu Gias itu kan kita cuma ngelihat eksteriornya aja. Dan mobilnya waktu itu bisa dibilang masih prototype atau mock-up atau pre-production. Nah, di sini lepas L6 sudah statusnya mirip seperti L8 yang kita sudah boleh lihat interiornya, dan kita bisa lihat bahwa ini sudah satu step mendekati produksi massal. Dari pintunya, ini terasa berat dan solid ya, udah terasa enak banget. Dan untuk interior sendiri, setelah kita lihat, ini tuh sebenarnya ada pilihan warnanya. Kalian bisa pilih yang hitam semua atau yang seperti ini, gabungan antara hitam dengan warna kayak krem gitu ya. Ini bukan ivory, tapi lebih ke arah kayak beige, tapi kayak lebih terang, kayak warna pasir gitu. Ini kita suka warna itu kesannya eksklusif dan mewah gitu. So, begitu cuy, rasa duduk di baris pertama dari si lepas L6. Nah, interior sendiri memang desainnya dedicated ya. Jadi tidak ada interior yang terlihat serupa gitu dibandingkan dengan contohnya Chery Tiggo 7 ataupun Jeku J7 yang menjadi mobil yang senada dengan dia secara kelasnya gitu. Dari interior build quality materials, dashboard the soft touch, bagian sini juga yang warna terang ini juga soft touch. Dan yang kita suka, dia permainan aksennya, ini aksennya tuh kayak brass gitu ya, kayak kuningan gitu. Jadi bukan silver, bukan emas, tapi kayak kuningan gitu. Jadi kesannya mewah dengan efek seperti loreng-loreng macan. Iya, balik lagi, leopard. Nah, ke bagian tengah kita disambut dengan infotainment modelnya tuh yang tinggi ke atas. Jadi dia modelnya seperti smartphone dengan orientasi portrait. Ini head unitnya sebenarnya mirip sama si Jeku J7 ya, yang orientasi sama seperti ini. Dan kalau kita lihat secara UI, secara interface, ini semua juga sebenarnya ya mirip sih dengan si Jeku J7. Tapi secara skin, ini semua sudah di reskin ulang supaya dia isinya tuh lepas gitu. Dari vehicle control, energi, segala macam, ini semua sudah dilepaskan. Dan yang kita suka juga, dia di bawah sini ada banyak menu yang diem ya. Jadi nggak berubah ketika kalian akses menu yang lain. Kayak contohnya AC, defogger, atau shortcut buat vehicle setting, itu semua di sini, volume gitu. Jadi di menu manapun kalian berada tetap ada di sini. Tentunya ini pun juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi udah nice banget. Dan dia juga masih ada tombol fisik di bagian bawah sini untuk defogger depan belakang, AC hazard, dan juga untuk mode berkendara. Yang dimana mobil ini sendiri secara, kalau kita lihat di sini, kuncinya sama dia ditinggalin di sini. Nah, gue nggak tahu ini kuncinya, harusnya sih ini belum final ya, karena ini masih pakai kunci yang logonya Chery. Nanti pastinya udah pakai kunci berdesain
lepas juga. Karena seingat gua pas nyobain si L8, kunci lepas tuh desainnya beda dari ini, udah lebih modern gitu. Tapi intinya fungsinya sama, ada untuk buka tutup, untuk buka power tailgate, dan juga remote engine start. Nah, dan pastinya mobil ini dia nggak punya remote nggak punya engine start stop button. Jadi dia tuh kayak EV yang dimana kalau kalian masuk sini, kalian tinggal injek pedal remnya aja, maka otomatis dia sudah ready to drive, alias dia sudah nyala gitu. Nah, jadi otomatis memudahkan pas kalian keluar masuk, kalian nggak perlu pencet tombol apa-apa lagi di sini. Di sini juga kelihatan nih, masih banyak ibaratnya hal-hal yang bisa diimprove, karena ini lagi-lagi ini adalah pre-production model ya. Jadi nanti finalisasi akan lebih dilakukan lebih lanjut. Nah, kayak radar-radarnya ini masih belum connect. Ini tentunya nanti semua sudah ada, karena kan mobil ini sudah punya radar ADAS dan juga sudah punya kamera 360 yang lengkap juga gitu. Nah, di bagian sebelah kiri ada wireless charging, yang dimana di bagian belakangnya juga ada 2 buah cup holder serta ada console box yang lumayan besar. Dan di sini sendiri posisi mengemudinya tuh enak, pas gitu ya, nggak yang terlalu tegak, jadi dia dibikin relaxing. Dan di bagian bawah sini, karena dia high console, dia juga ada tempat penyimpanan besar di bagian bawahnya untuk input USB dan lain-lain juga di bawah sini. Setirnya, nah ini nih common partnya. Memang setir ini juga di-share dengan beberapa mobil lain seperti contohnya Chery dan Jeku, tapi tentunya logo di tengahnya sudah logo lepas. Ini sendiri setirnya bisa di-adjust untuk tirut dan teleskopik, jadi udah lengkap adjustmentnya. Dan kalau kita bicara soal persneling ada di bagian sebelah kanan sini. Dia modelnya ya tinggal naik turun aja di kiri untuk wiper, dan untuk perlampuan ada di bagian bawah sebelah sininya. Speedometer, nah ini gua nggak tahu apakah ini karena masih pre-pro atau gimana. Ini dia modelnya belum yang full digital display ya. Harusnya kalau udah mobil level ini nantinya mungkin akan jadi full digital display, atau mungkin misalnya yang versi atasnya gitu. Karena ini masih display matrix dot aja kayak gini. Tapi informasinya sudah lengkap ya. Kayak contohnya drive mode, speedometer digital, gear selector, sampai ke detail-detail yang lain pun ada di sini gitu. Setirnya sudah dilapis kulit, ada pengaturan juga untuk tombol-tombol di bagian kanan, ada untuk stick track, volume, untuk ganti-ganti display di bagian tengah untuk energy consumption-nya, sampai ke cruise control pun di sini sudah ada, yang tentunya berkat ADAS-nya cruise control juga sudah adaptive cruise dan nice. Nah, untuk mencari posisi mengemudi yang enak juga gampang, karena mobilnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan electric seat, jadi pengaturan jok untuk maju mundur, rebah tegak, dan naik turun ini semua sudah elektrik. Serta untuk bagian door trimnya ini ada hal yang kita suka banget, karena di sini ada kayak mengambang gitu ya, Twitter gitu, yang ini tulisannya Sony. Iya, karena dia pakai premium sound dari Sony, tapi model ngambang ini. Ini lucu banget sih jujur sih, kayak thoughtful gitu. Dan kalau kita nyalain lampu kecil di sini, ini pun ada ambient light-nya. Jadi ambient light itu kayak island gitu, cukup nice. Door handle atau door trim sama kombinasinya antara warna yang sand gini dengan warna brass, dan semua tombol-tombolnya pun power window sudah all auto. Dan juga untuk pembuka kunci, dia pembuka pintunya cukup unik, karena pembuka pintunya ada di bagian sininya gini ya. Jadi nggak di bagian pintu, dia menyatu ke bagian pegangan tangannya. Cukup ergonomis. Ke bawah juga ada bottle holder dan door pocket lagi. Ke bagian atas, kaca tengah memang day night view, dia masih model biasa aja yang manual. Dan ke tengah sini juga ada tempat buat taruh kacamata di overhead console, serta lampu yang sudah bentuknya LED kristal seperti ini. Dan kita bisa buka panoramic roof yang di bagian atas, yang dimana panoramiknya nggak hanya kaca mati, tapi bahkan dia bisa dibuka kacanya juga. Jadi kalian bisa menikmati udara segar di sini. Dan di bagian sini juga ada 2 buah sun visor yang kalau kita buka, dia juga sudah ada kacanya dan sudah ada lampunya. Dan khas dengan produk Chery, ininya gede banget kacanya, kalian ngacanya bisa puas banget. Serta misalnya kita bicara safety, standarnya pun tentunya udah berlimpah. Airbag depan ada, airbag samping ada, airbag pilar ada. Bahkan satu detail yang unik, mobil ini kan eksteriornya warna wuhu orange, seatbeltnya warna orange. Kapan lagi lihat mobil seatbeltnya orange gitu kan? Cukup lucu. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si lepas L6. Nah, mulai dari pintunya.
Memang ini lebih enteng dibanding yang depan sedikit, tapi tetap terasa lumayan solid gitu ya. Nah, kita masuk, ini pun openingnya cukup besar, jadi masuknya pun cukup mudah. Oke. Nah, sobat kita sekarang duduk di baris kedua dari selepas L6. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Memang, kalau soal ruangan di dalam sini, gue akuin dari mulai Tigo 7 sampai JQJ7 sampai mobil ini, itu menurut gue memang ukurannya paling pas untuk ukuran 5-seater gitu ya. Kenapa? Karena kayak Tigo Cross gitu, itu kan nggak terlalu gede. Tapi Tigo 7 itu kan gede banget baris keduanya. Tigo 8, karena dia ada tambahan jok di belakang, otomatis dia baris keduanya harus dimajuin sedikit untuk ada ruangan baris ketiga. Tapi untuk Tigo 7 dan J7 dan lepas L6 ini, karena dia bodinya lebih bongsor dari Tigo Cross dan kawan-kawan, tapi dia cuma 2 baris, ini ruangan bisa dimaksimalin banget. Ini ada lebih dari 10 jari jarak gua ke jok depannya. Jadi memang sangat lega sekali. Headroom juga lebih dari 5 jari ke atas, dan ini pun ke pinggir. Kalau ke panoramik lebih lega lagi. Jadi untuk ruangan, gue sama sekali nggak ada komplain. Ini terasa lega dan enak buat didudukin di depan maupun di belakang. Dan kalau misalnya kita bicara soal jok, di belakang sini juga yang gue suka, joknya dia nggak yang terlalu tegak, jadi duduknya pun enak gitu ya, cukup recline gitu. Kalian juga dapat 3 buah headrest di bagian belakang sini yang adjustable. Tapi kalau kalian hanya duduk berdua, di bagian tengah sini, lantainya itu rata banget. Memang nggak complete flat, tapi dia rata banget. Karena hampir cuma sekitar, paling cuma 2 jari doang gitu ya. Jadi gue anggap ini bisa dianggap sebagai rata. Tapi kalau kalian misalnya nggak bawa 3 orang, otomatis kalian bisa duduk dengan lebih enak. Dan kalian bisa turunin armrest di bagian tengah yang ada 2 buah cup holdernya. Wah, ini kalau duduk kayak gini sih enak banget sih, lega dan terasa enak gitu. Ditambah lagi dengan warna interior yang gue bilang, yang warnanya tuh menurut gue ini warna pas banget ya. Kayak berkelas gitu warnanya, nggak norak. Maksudnya kita sering lihat interior champagne atau interior warna beige gitu. Tapi ini tuh kayak lebih ke arah kayak kaki gitu. Jadi kayak lucu, bagus gitu. Kesannya mahal. Nah, kalau kalian bawa anak, sama di bagian belakang sini pun bisa langsung colok child seat dengan sangat mudah sekali. Dan di bagian tengah kalian dapat 2 buah lubang AC yang memang secara settingan ngikut depan, tapi ini udah oke. Dan di bawahnya juga ada 2 buah charging port untuk handphone, satu Type A, satu Type C. Di belakang kedua jok tetap dapat seat back pocket buat kalian taruh-taruh barang. Dan di bagian door trimnya, ini sama seperti di depan, door trimnya ini berkualitas. Karena di bagian atas, ini tetap soft touch. Gak di coating untuk menjadi hard plastik. Begitu pula untuk bagian yang tengah sini yang warna kaki ini juga soft touch dan tetap dapat tweeter Sony yang mengambang di tengah kayak gini. Di situ mungkin kalian kelihatan juga tuh ya, kayak pebble gitu. Ini bagus. Kayak again, ini tuh sangat art deco gitu. Power window di bagian belakang sini sudah all auto, dan juga di bagian bawahnya tetap dapat door pocket untuk kalian taruh barang. Ambient light juga ada, dan pembuka pintu sama seperti di depan. Dia bukanya di sini. Jadi cukup unik ya. Nah, sisanya di atas panoramik besar sampai ke kepala baris kedua, ada grab handle di bagian atas serta untuk gantung pakaian, dan juga ada lampu yang tentunya sudah LED berwarna putih. Nah, gue pengen banget ngasih lihat bagasinya, tapi karena ini show car, bagasinya lagi penuh. Kayak gimana bagasinya? Yuk kita lihat. Tapi sebelum itu, I'm happy to tell you kalau seatbelt di belakang juga berwarna orange ya. Jadi memang lepas itu sesuai dengan tagline-nya ya. Colorful life, masterful drive. Nah, sesuai yang gue bilang, tadi kan gue pengen kasih lihat kalian bagasinya kayak apa dari si lepas L6 ini. Tapi kalau kita buka bagasinya, yang dia tentunya sudah power tailgate, memang karena ini show car, jadi dia sedang ditempati oleh barang-barang untuk keperluan show seperti ini. Tapi kita jadi punya gambaran ya mengenai space yang ditawarkan oleh si lepas L6 ini. Karena kalian bisa lihat di sini untuk gym bag gitu yang seperti ini itu muat 4, yang artinya kalau kalian misalnya pengen taruh koper cabin di sini, koper cabin itu masih muat 3. Koper large itu masih muat 1 berdiri seperti ini, dan ini pun kalian dapat partial shelf yang mungkin sekarang sedang dilepas
tapi sedang dilepas. Tapi di sini ada coakannya, jadi harusnya dapat partial shelf pas kalian untuk pembelian ini. Dan ini tentunya juga masih ada underfloor storage yang tidak bisa gue buka karena di sini lagi ada berbagai coffee grinder, coffee set, dan juga ada ini untuk pet, untuk kalian taruh bawa barang-barang apa tuh, bawa kucing ya. Untuk kalian bawa kucing di sini bisa. Jadi memang lepas ini ditargetkan untuk orang-orang yang punya lifestyle yang lebih colorful dibanding orang-orang biasanya gitu ya. Jadi sesuai tagline-nya lagi-lagi, colorful life, masterful drive. Nah, memang sayangnya pada saat kita mencoba test drive atau sesi test drive di trip with Cherry with Love kali ini, itu unit yang bisa di test drive dan tersedia itu baru saja unit lepas L8. Karena yang paling ready dari lineup lepas ya lepas L8. Jadi untuk L6 dan L4 itu belum ada unit test drive yang bisa dicoba. Tapi ya ntar kita cobain lah ya. Pas udah ada unit setir kanan test drive-nya. Karena Cherry kan cepet banget tuh ya biasanya kalau bikin mobil setir kanannya. Harusnya dengan mereka hadir di Gias, mobil ini, by the way, ini di sini ada tulisannya PHEV yang artinya adalah sebuah plug-in hybrid sama seperti JQ J7 SHSP ya, yang plug-in. Ya, nggak lama lagi harusnya juga sampai tab spot nih mobil. Yaks, oke. Jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Lepas L6 tahun 2025. Nur kita sebagai sebuah brand yang bahkan belum seumur jagung, masih sangat baru sekali gitu ya. Progres dari Cherry Motor Indonesia dalam membentuk sebuah brand dan lini-lininya terbukti di brand Lepas ini. Karena walaupun masih sangat muda, tapi mobilnya sudah terasa lumayan matang. Baik itu dari segi design language-nya, dari segi fit and finish-nya, interior teknologi, dan bahkan mesinnya, itu semua sudah terasa seperti mobil yang sangat matang. Sebenarnya wajar karena kan mobil ini sebenarnya itu sharing underpinning dengan banyak lineup Cherry lainnya gitu ya. Kalau lepas L8 itu dalemannya adalah Cherry Tiggo 8 CSH, ya bisa dianggap kalau si lepas L6 ini jeroannya adalah JQ J7 SHS. Karena ini kan sebenarnya juga sama-sama hybrid dan juga secara size dia mirip dengan JQ J7. Tinggal kalian pilih aja, kalian pengen styling yang maskulin, ya J7 solusinya. Kalau kalian pengen styling yang lebih ke arah membulat, elegan, flowy, chic, and soft, tentunya lepas L6 ini pastinya akan lebih menarik perhatian kalian. Manapun pilihannya, Cherry Motor tetap untung karena ujung-ujungnya kan mobilnya punya mereka semua. Kayak gitu. Jadi gimana menurut kalian soal si lepas L6 CSH ini? Logonya masih CSH ya di belakangnya. Harusnya mungkin nanti LSH ya. Lepas Super Hybrid. Ya tapi kan intinya itu untuk urusan nanti. Silahkan kalian komen langsung di bawah. Pastinya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Cherry Motor Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke Wuhu untuk kembali melihat lini-lini terbaru mereka, bahkan brand-brand yang baru saja diluncurkan seperti si Lepas ini. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai brand Lepas, silahkan kalian follow Instagramnya Lepas Indonesia di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you buat kalian sudah nonton. Kalau kalian suka kami, kenapa kalian seperti baca subscribe di YouTube channel kami Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk bisa kami di latar gue sebelah sini. Cuma Sabtu dari Profesor dan mobil-mobil keren seperti Lepas L6 yang satu ini. Kita tunggu aja. Di sini masih setir kiri. Kalau bagi Cherry mungkin cuma butuh 6 bulan udah ada setir kanannya. Nanti pasti nggak lama mobil ini langsung udah ada di depan Rukota Base Spot. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.